Seorang perajin batik asal Tulungagung, Jawa Timur mengumpulkan puluhan kain batik kuno dengan motif khas Tulungagungan. Selain sebagai rasa cinta kepada kain tradisi Nusantara, mengoleksi kain batik kuno yang rata-rata dibuat di zaman kolonial Belanda ini sebagai cara untuk menyelamatkan identitas batik khas Tulungagung agar tidak punah dan hilang di telan zaman. Selain menjadi perajin batik tulis, Sigit Suseno, warga desa Sendang, Kecamatan Sendang, Tulungagung, Jawa Timur ini juga kolektor batik kuno dengan motif asli Tulungagungan. Ide mengoleksi kain batik kuno motif khas Tulungagungan ini sebagai cara Sigit untuk menyelamatkan identitas batik khas Tulungagung, agar tidak punah dan hilang di telan zaman. Selain belajar arti dan makna filosofi dari kain batik yang dikoleksinya. Rata-rata kain batik koleksi Sigit berumur tua atau batik yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda. Untuk mendapatkan kain batik yang diinginkan, Sigit rela berkeliling keluar masuk kampung yang dulunya menjadi sentra pembuatan kain batik atau mencari home industri yang sudah lama dan bertanya siapa orang-orang tua di daerah kampung yang masih menyimpan batik kuno khas Tulungagung. Sigit mengklarifikasi motif batik kuno khas Tulungagungan dari 3 wilayah, yaitu batik Majan, batik Ringin Pitu, dan batik Kalangbret yang pernah berjaya di masanya. Ketiga wilayah tersebut dipresentasikan dengan kecenderungan warna. Warna batik coklat cerah mempresentasikan wilayah Kalangbret, warna sogan atau coklat tua mempresentasikan batik wilayah Ringin Pitu, dan warna coklat kehijauan mewakili wilayah Majan. 3 warna yang mewakili 3 corak asal batik khas Tulungagung ini disatukan ke dalam motif flora dan fauna seperti kupu-kupu, ikan dan burung dengan flora bunga. Menurut Sigit Suseno, motif batik tidak lepas dari faktor geografis dan kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan batik Tulungagungan. Motif kuno batik Tulungagung yang dominasi motif flora dan fauna di atas latar belakang warna coklat ini menggambarkan asal Kabupaten Tulungagung, yang dulunya berupa daerah rawa-rawa atau dikenal dengan nama Bondorowo. Ya, saya melihat bahwa Tulungagung itu merupakan kota yang bersejarah atau mempunyai sejarah. Jadi daripada nanti kita kehilangan identitas khususnya tentang motif-motif batik, karena saya bergelut dengan batik, akhirnya saya berkeinginan untuk mengkoleksi batik khas Tulungagung itu yang tempo dulu. Jadi saya harus mencari dan mengumpulkan kembali sebagai literatur untuk batik-batik sekarang itu, Mas. Motifnya? Untuk motifnya kebanyakan Tulungagung itu motif dasarnya sebagai sebutan, misalnya geringsing atau mungkin enam tikar atau mungkin kembang kroto dan lain sebagainya. Nah, untuk motifnya kebanyakan mengangkat flora dan fauna yang ada di Tulungagung. Seperti kita ketahui bahwa Tulungagung sebagai kota rawa-rawa atau Bonorowo yang kemudian diangkat menjadi sebuah motif dalam sebuah batik khas Tulungagung. Batik dengan 3 ciri khas ini rata-rata dibuat pembatik asal Tulungagung di zaman kolonial Belanda. Ciri khas batik ini membawa Sigit bernostalgia pada kekayaan budaya masyarakat Tulungagung masa lalu. Meski banyak yang menawar untuk membeli, Sigit mengaku tidak akan melepasnya karena upaya mengoleksi kain batik ini sebagai penyelamatan batik tua Tulungagung. Jika ada pencinta batik yang tertarik dengan koleksinya, biasanya Sigit membuatkan duplikasi motifnya. Rata-rata kain batik tulis dengan motif kuno ini dijual Sigit dengan harga Rp250.000 hingga Rp300.000 per lembarnya. Peminat koleksi batik kuno khas Tulungagung ini tidak saja warga Tulungagung, tapi juga warga dari luar kota. Di momen peringatan Hari Batik ini, Sigit mengingatkan agar generasi muda tidak hanya melihat batik pada desanya saja, namun juga makna di setiap motifnya, dan minimal memiliki 1 batik. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan.